Lalu yang berikutnya di zaman Muhammad ibn Sirin, di zaman tabi'in, beliau berkata, lam yakunu yas'alun 'anil isnad. Jadi dulu itu isnad belum ada, sanad. Sanad itu orang-orang yang meriwayatkan hadis itu sanadnya jelas dulu tidak ada. Kenapa? Karena dulu orang berislam dengan praktek ya, tidak terlalu bergantung dengan sanad. Tapi ketika ahlul bid'ah itu sudah terlalu banyak, ya terjadi banyak fitnah khuruj, fitnah syiah, sammu lana rijalakum. Kemudian lalu dirubahlah metode dalam meriwayatkan hadis itu menggunakan sanad. Fayanzur ila ahlus sunnah fayukhad hadithahum wa yanzur ila ahlul bid'ah fala yukhad hadithuhum. Dan ahlus sunnah waktu itu hanya mengambil hadis atau ilmu ya dari ahlus sunnah saja, dan mereka tidak mengambil hadis dari ahlul bid'ah sama sekali. Jadi tidak mereka anggap. Kemudian lil asaf sur'ana ma uhmila hadzal mi'yar sunni mundu waqtin mubakkir bihujjah anna i'maluhum yuaddi ila dhiya' katsir min al-hadis wa hiya hujjah muribah kutibat fi naqliha wa kashafa زوفتها بحثا في الجزء الأول من كتاب شقوق جدار السنة والغفلة في ضياع معظم الحديث. Jadi kemudian dengan tolak ukur sanad itu lalu mereka berkata kalau setiap hadis itu harus ada sanad maka akan hilang ya ajaran agama ini. Mereka berdalil seperti itu. Padahal sanad itu penting ya. Sanad itu penting supaya tidak terjadi masuknya ajaran kesesatan. Kanat tilkal hujjal wahya ahad sudu' allati تسلل غير شقوقها نمال التشيع المجوسي فاجتاحها أحاديث الشيعة كتبت الحديث اجتياحا لم يسلم من رشاش حتى كتاب البخاري ومسلم. وطبقا لظاهرة التدرج في التطور الأشياء لم تكن الخوارجية والرافضية في البدع كما أسست على ما هي عليه لاحقا بتراكم انحرافاتها عبر الزمن كما يتراكم القدر في مجرى الصرف فيكون في آخر المدينة أشد مما كان عليه في أولها. Jadi dulu itu yang punya sanad, kemudian yang punya matan ilmu-ilmu periwayatan itu ahlus sunnah ya. Kemudian akhirnya karena firqah khawarij dan firqah rafidhah ini berkembang seiring waktu, apalagi di zaman Daulah Abbasiyah, akhirnya masuklah ilmu-ilmu filsafat lalu berkembang. Firqah ini akhirnya berkembang dan berpecah belah terus ya. Sehingga mereka akhirnya punya kitab hadis sendiri, punya sanad sendiri, punya matan dan riwayat sendiri. Sehingga akhirnya Ahlus Sunnah harus merubah taktik mereka juga untuk melawan perkembangan firqah Ahlul Bid'ah ini. Lalu selanjutnya at-tasyayu' al-thaqafi, jadi kesyiahan budaya ya. Bagaimana budayanya Syiah itu masuk ke dalam Ahlus Sunnah? Jadi seperti ini gambarannya ya. يبدأ التشيع في تسلل بخيوطه الأولى إلى نبع الإسلام الصافي عبر تشيع خفيف لا يلفت نظر الجمهور، فالجمهور بطبيعته يمتاز بانخفاض مستوى الوعي وضعف حد الانتباه إلى شوائب دقيقة التي تخالط الحق. Jadi budaya Syiah itu masuk lewat hal-hal yang sepele ya. Hal-hal yang sepele, hal-hal yang ringan yang tidak sampai masuk ke dalam akidah ya. Namun banyak orang yang nggak sadar sehingga lama-lama masuk pada hal-hal yang inti di dalam Islam. Jadi orang-orang Persia ya yang dulu mereka, tidak semua orang Persia jahat ya. Jadi hanya sebagian kecil mereka yang ngerti bekas-bekas ilmu Majusi yang dulu, budaya Majusi, mereka campur dengan ajaran-ajaran baru
sehingga mereka membungkus ajaran mereka dengan hal-hal yang menarik. Amal fikra fatakun fi mabda'iha khafiful waqi' khajulan tatul min wara'i sitar bi'ain wahida wa amma al-hafla فأما الحملة الفعلية فيبدأ أمرهم بالتظاهر بالإسلام. Jadi mereka memamerkan Islam, wattajammul bil ibadah, ya, mereka ibadahnya semangat, wazuhud, mereka jadi orang zuhud, wal jad fi talabil ilm, mereka belajar ilmu dari beberapa sahabat dan beberapa tabi'in. Jadi tidak semua orang Persia itu baik, juga tidak semuanya jahat, tapi sebagian ada yang memang punya tujuan tertentu, ya. Jadi banyak sekali hal-hal budaya yang menyusup ke dalam Ahlus Sunnah. Sebagai salah satu contohnya adalah Al-Maula Al-Afriqi Sa'id bin Jubair. Nah, Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair ini khudh mithalan ahad al-mawali Sa'id bin Jubair wa syatahati allati la yakhruj al-mutalli' minha biaqal min al-raib fi hadha ar-rajul minha tafsir li kalima al-qurba. Jadi ada tafsir di dalam ayat qul la as'alukum alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurba. Lalu dia Sa'id bin Jubair berkata bahwa ini qurba al-Muhammad, yaitu kekerabatan Nabi Muhammad. Ya, ini kemudian Ibnu Abbas menyalahkan Sa'id bin Jubair, ya. Wa riwayatu mimma ja'a fi ma summiya raziyal khamis min kalam nusiba ila Umar al-Khattab bilafadh hajar wa yuhjar ay Rasulullah ma'a anna hadha tafsir lam yarwi siwa innama rawahu al-akharun imma bilafadh ma lahu ahjar, ya, au bilafadh inna Rasulullah al-waja' fa'aliman anna al-lafdh al-akhir ja'a an Sa'id aidan lakin al-lafdh hajar yuhjar bil jazm la al-istifham لم يرد من غير الطريق الحديث بألفاظ صحيح. أضف أن عبد الرزاق الصنعاني أخبر عنه أنه كان يتعاطى المتعة. Jadi Sa'id bin Jubair ini dituduh dia bermut'ah, ya. Ini yang meriwayatkan adalah Abdul Razak As-San'ani. Pertama tentang masalah hadis Raziyah Al-Khamis, insyaallah akan saya bahas. Kemudian salah tafsir, yaitu Qurba Al-Muhammad. Kemudian berkata Ibnu Juraij, ya, akhbarani Abdullah bin Utsman bin Khaitham qala kanat bi Makkah imra'ah Iraqiyah tanassaka jamilah laha ibn yuqal lahu Abu Umayyah wa kana Sa'id bin Jubair yakthuru ad-dukhul 'alayha. Qultu ya Aba Abdillah ma akthar ma tadkhul 'ala hadhihi al-mar'a qala inna qad nakahnaha dhalika nikah ay mut'ah. Qala wa akhbarni anna Sa'id qala lahu hiya ahallu min syurbil ma' ay al-mut'ah. Jadi menurut Sa'id bin Jubair mut'ah itu dibolehkan. Lanjut, lakin ma huwa asyaru min kulli ma sabaq amran. Yang pertama, ada dua hal yang lebih dari itu, ya. Pertama adalah kesalahan Sa'id bin Jubair, yaitu khuruj terhadap daulah Islam bisilah. Dia khuruj dari ketaatan Khalifah Abdul Malik bin Marwan, ya. Itu yang pertama. Dosa yang pertama. Dosa kedua, karena hadzal khuruj binaan ala ittifaq baina rutbil. Jadi Sa'id bin Jubair itu dan bersama Abdurrahman bin Al-Ash'ath, dia menggunakan perjanjian dengan Rutbil, ya. Rutbil itu raja Sindh, ya. Jadi raja Sindh, raja di daerah, ya, sekitar Afghanistan sama Pakistan situ. Alladzi arsalahu al-Hajjaj li ta'dibih. Jadi Al-Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi mengirim Abdurrahman bin Ash'ath,
ya Al-Kindi itu untuk untuk apa namanya menyerang ya Rutbil si kafir ini, tapi bukannya malah mentaati tapi malah menggunakan perjanjian damai dengan orang kafir itu, lalu berbalik melawan pasukan muslimin. Wa kana al-ittifaq yanussu ala hudnah daimah يضمنها ابن الأشعث إذا انتصر على خليفة المسلمين في دمشق مقابل تعهد رتبيل الكافر بإيوائه وحمايته إذا خسر المعركة. وهذا الاتفاق يدخل في باب الولاء المنهي عنه في القرآن العظيم، وهو أمر خطير، ولا شك أن سعيد كان من شهود هذا الاتفاق الولائي، فإنه كان أحد الأعضاء المعتمدين في إدارة الجيش. Ya. Jadi Said bin Jubair waktu itu dia orang yang diberi amanat. Ya. Mu'tamad itu orang ya kayak petugas gitulah, petugas keuangan lah di manajemen pasukan itu, jaysh itu, militer itu. Faqad ayyana al-Hajjaj rahimahullah fi mansib kabir wa huwa mas'uliyah mirah al-jaysh. فكيف يقع هذا من مسلم ما لم يكن مخلخل العلم مختل العقيدة؟ هذا إن أحسن فيه الظن، وهو أمر بالغ الصعوبة على كل نابه قرأ التاريخ وعلم النفس والاجتماع وعايش الناس وعرف دوافع النفس البشرية. Jadi Said bin Jubair ini walaupun dia seorang tabi'i, tapi dia jatuh pada dua dosa ini. Dua dosa besar ini yaitu khuruj terhadap negara Islam. Yang kedua adalah melakukan perjanjian dengan orang kafir, plus dia berbalik melawan khalifah syar'i yaitu Abdul Malik bin Marwan dan melawan gubernurnya yang memerintahkan dan memberi dia amanah pasukan, manajemen plus uang. Ya, ini uang dari Baitul Mal Muslimin malah digunakan untuk memerangi umat Islam. Jadi inilah dosa Said bin Jubair. Jadi banyak sekali mawali itu mereka yang muncul jadi ahli ilmu di zaman Bani Umayyah. Lalu beberapa mawali itu ada yang jujur, mereka tidak tidak berbalik melawan daulah Islam bersama daulah Islam. Namun sebagian lain ada yang malah berkhianat. Jadi inilah fakta sejarah yang disembunyikan selama ini. Jadi saya heran dengan mereka yang berkata bahwa Hajjaj itu zalim, tapi mereka tidak masuk ke sejarah yang sebenarnya, ya, bahwa justru yang zalim adalah mereka yang khuruj terhadap Hajjaj, bukan malah yang membela orang yang khuruj itu, ya.